Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kode etik profesi hakim dan notaris. Profesi hakim sebagaimana kita ketahui, baik itu dalam sudut pandang negara modern ataupun dalam sudut pandang agama, itu mempunyai peranan penting dalam menentukan seseorang tersebut salah atau tidak, dalam menentukan juga hak-hak mana yang telah didolimi dan mana yang tidak, serta konsekuensi dari tindakan seseorang yang melanggar hukum itu bagaimana. Maka posisi hakim pun sangat penting, dan tidak hanya di sisi dunia saja, di sisi akhirat pun juga posisi hakim tersebut mempunyai derajat yang tinggi jika hakim tersebut benar-benar adil sesuai kapasitas dan kemampuannya. Jadi mengadili seseorang itu harus mempunyai kedewasaan ilmu, juga kedewasaan iman, juga kedewasaan perilaku ataupun kepribadian. Nah, maka dalam kode etik yang sudah dibuat oleh lembaga negara itu harus diterapkan dengan sebaik mungkin. Nah, agar apa? Agar dia tidak menzalimi hak-hak adami atau hak-hak kemanusiaan, yang mana itu harus kita berikan sesuai porsinya. Nah, demikian juga notaris. Notaris ini mempunyai kewenangan pencatatan ya dalam berbagai transaksi ataupun interaksi kedua belah pihak, dan dia mencatat itu semua sebagai bukti dan mempunyai kekuatan hukum dalam sebuah negara ataupun juga dalam agama, khususnya dalam agama Islam. Nah, maka tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita tentang kode etik profesi hakim dan notaris. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kode etik hakim dulu ya. Jadi pertama-tama kita mendalami dan membahas tentang kode etik hakim. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, jadi memang si hakim ini diberi wewenang-wewenang untuk mengadili. Apa itu yang dimaksud mengadili? Yaitu rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi si hakim ini memang mempunyai kewenangan, yaitu menerima, kemudian mengadili, kemudian memeriksa, kemudian memutus perkara. Jadi perkara sangat besar ini ya, tidak main-main dan tidak bisa gegabah. Harus dengan pertimbangan yang sangat matang sekali. Nah, kemudian selanjutnya adalah menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut. Ini istilahnya membahas tentang
hakim itu berada di mana saja dalam konteks Indonesia ini ya. Jadi semua yang di bawah Mahkamah Agung itu adalah hakim. Nah, hakim-hakim ini sudah terlatih profesional di bidangnya masing-masing. Mereka juga ahli dalam memutuskan perkara dan mengetahui seluk-beluk tentang pengadilan, tentang kasus apa yang ditangani oleh dia sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan surat keputusan bersama nomor sekian dan nomor sekian tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut. Jadi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu bersama-sama untuk membuat kode etik hakim. Harus dibuat ini ya kode etik hakim. Kalau nggak dibuat ya gimana nanti. Jadi memang diatur dan dibuat. Yang pertama, berperilaku adil. Seorang hakim itu harus berperilaku adil. Apa itu berperilaku adil? Yaitu menempatkan suatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi memang jangan pilih-pilih ya. Jangan pilih-pilih mentang-mentang temannya atau mentang-mentang punya jabatan tinggi. Hakim itu harus berperilaku adil, seadil-adilnya. Nah, inilah yang pertama kali harus ada dalam kepribadian si hakim tersebut. Nah, maka jika kita lihat dalam kode etiknya, maka dalam penerapannya ada yang bersifat umum, dan kalau bersifat umum itu seperti ya wajib melaksanakan tugas-tugasnya si hakim ini ya, tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah. Kemudian hakim wajib tidak memihak baik dalam maupun luar pengadilan. Hakim wajib menghindari hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Nah, tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah diperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa. Nah, mentang-mentang kenal gitu ya, mentang-mentang tetangganya atau gimana gitu, terus hakim ini memberikan istilahnya memberikan kesan ya, memberikan kesan oh nanti gampang, oh nanti akan diistimewakan gitu. Nah, kemudian dan masih banyak lagi, ini istilahnya ada yang mendengar kedua belah pihak. Jadi hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan. Nah, waktunya, cara menjelaskannya harus, pertanyaannya harus sama. Maksudnya kualitasnya sama gitu. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung pengadilan demi kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka. Jadi memang terbuka ini, semuanya bisa menyaksikan, semua bisa ikut. Kemudian selanjutnya adalah berperilaku jujur. Jadi hakim itu harus berperilaku jujur, jangan suka bohong lah ya. Harus berperilaku jujur. Nah, apa itu berperilaku jujur? Yaitu dapat dan berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Benar ya benar, salah ya salah gitu ya. Tidak pandang bulu. Jangan takut oleh kekuatan besar atau dibalik itu. Nah, apalagi istilahnya dapat disuap. Ini sangat menciderai profesi hakim tersebut. Dalam penerapannya juga, yang namanya berperilaku jujur itu ada juga yang umum. Nah, juga istilahnya dalam melakukannya itu, dalam penerapannya itu, si hakim tidak boleh menerima hadiah dan sejenisnya. Nah, tidak boleh ya menerima dari si yang mau diadili atau yang bersangkut paut dengan yang diadili ini, pengacaranya kah atau keluarganya kah. Bukan hanya hakimnya saja, tapi istrinya juga dilarang untuk menerima hal tersebut, ya, karena hati-hati sekali. Nah, kemudian hakim juga dilarang menyuruh mengizinkan pegawai pengadilan
atau pihak-pihak lain di bawah pengaruh atau petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah. Ini juga yang pegawai pengadilannya dan lain sebagainya tidak boleh. Nah, kemudian hakim juga dalam konteks jujur ini, si hakim juga harus wajib melaporkan secara tertulis ya gratifikasi yang diterima. Jadi dalam hal ini, dalam penerapannya itu pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan. Nah, jadi istilahnya hakim itu wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kemudian Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Jadi kalau dia itu ada pemberian-pemberian yang tidak disangka dan si istilahnya kan ini pemberiannya itu langsung diletakkan di depan rumahnya gitu atau gimana gitu kan. Ini dilaporkan saja. Dia kan istilahnya kalau tidak boleh diberi ya. Tapi ini kan kadang ada yang memberikan diam-diam gitu. Langsung ngirim lewat paket gitu kan. Nah, ini dilaporkan saja. Demikian juga dia hakim itu wajib melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat. Kemudian bersedia diperiksa kekayaannya juga. Nah, memang ribet ya. Jadi memang hati-hati sekali nih seorang pejabat yang bernama hakim ini. Profesi hakim ini terhormat, nah, tapi istilahnya sangat ketat sekali dalam pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Jadi seorang hakim itu harus arif dan bijaksana. Apa maksudnya arif dan bijaksana? Yaitu mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Jadi tidak sembarangan juga ketika bergaul di masyarakat, ya bukan istilahnya melatih eksklusif ya, enggak. Tapi istilahnya hakim ini juga tidak diperkenankan istilahnya terlalu aktif mungkin ya, terlalu aktif dalam kemasyarakatan gitu kan, nanti terlalu akrab. Jadi dalam pelaksanaan ini juga yang namanya berperilaku arif dan bijaksana itu mampu mendorongnya terbentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tegang rasa tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Nah, jadi juga tidak sombong lah ya. Nah, sombong si hakim ini jangan mentang-mentang hakim gajinya besar gitu kan. Nah, fasilitasnya banyak, kemudian dia tidak memperhitungkan tindakannya di masyarakat. Nah, dalam penerapannya ada yang bersifat umum, yaitu ya menghindari perbuatan tercela gitu kan, nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan. Nah, kemudian juga dalam penerapannya ada pemberian pendapat atau keterangan kepada publik. Nah, jadi dalam memberikan pendapat atau keterangannya di depan publik itu ada istilahnya ada aturannya sendiri gitu loh. Si hakim ini dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memenuhi, menggambar, atau mengganggu keberlangsungan proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. Nah, kemudian dan masih banyak lagi tentang pemberian pendapat itu di depan masyarakat, di depan umum. Kemudian penerapannya juga yang ketiga yaitu kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan, dan kepartaian. Hakim juga dapat menulis, memberikan kuliah, mengajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan. Nah, istilahnya di situ ada upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, dan non-hukum. Nah, juga hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, juga hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral atau ketidakberpihakan hakim tersebut. Nah, ini harus benar-benar diketahui dan diresapi oleh si hakim tersebut ya. Dipelajari hal seperti ini karena sangat rawan dan rentan terhadap
eh, sikap si keluarga atau pihak yang diadili. Nah, seakan-akan ini condong ke sana, seakan-akan condong ke sana, terlalu agak ke sana, terlalu memusuhi sana. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan. Dan selanjutnya yang keempat adalah bersikap mandiri. Jadi si hakim ini harus punya sikap mandiri. Apa sikap mandiri tersebut? Yaitu mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh siapapun. Nah, dalam proses penerapannya, maka hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Kemudian hakim juga wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian hakim dan badan peradilan. Kemudian juga hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Jadi ternyata lembaga peradilan itu harus marwahnya itu benar-benar dijaga gitu ya, agar masyarakat itu percaya dan mereka itu ketika mengajukan menuntut hak-haknya di sana itu tidak merasa terdolimi gitu, tidak merasa bahwasanya akan sia-sia. Negara itu memfasilitasi hal tersebut juga tidak main-main gitu ya. Hakim ini juga dengan gaji tertinggi ya kan dari negara, tunjangan, fasilitas A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Nah, itu harus digunakan sebijak mungkin. Nah, kemudian selanjutnya adalah berintegritas tinggi. Jadi si hakim ini harus berintegritas tinggi, yaitu sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Nah, yang mana hal ini dapat mendorong si hakim tersebut untuk terbentuk pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi. Jadi selain dia itu harus mampu menahan godaan, diberi hadiah mobil, rumah, misalkan untuk menangkan kasus atau membebaskan dari tuntutan. Kemudian dia juga harus menolak segala fasilitas yang diberikan, baik uang dan lain sebagainya. Dia juga harus berani dari intimidasi, gitu. Intimidasi pihak-pihak lain yang mengancam dirinya. Nah, harus berani. Nah, ini yang repot nih kalau yang diintimidasi itu keluarga gitu kan, kadang ya nggak tenang, tapi ya tetap harus berani, keluarganya juga harus dikasih tahu gitu. Jangan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran juga keadilan. Nah, berintegritas tinggi ini dalam penerapannya ada yang bersifat umum. Nah, dalam bersifat umum yaitu tidak boleh harus berperilaku tidak tercela. Hakimnya harus berperilaku tidak tercela. Nah, tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan keluarga atau hubungan-hubungan yang lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan. Nah, ini konflik kepentingan ini jadi dalam penerapannya ada yang umum, yang pertama umum tadi, yang kedua adalah konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini seperti ya hubungan pribadi dan kekeluargaan. Nah, jadi hakim itu dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. Nah, jadi dilarang. Kemudian yang selanjutnya, hakim dilarang juga mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak berperkara, penuntut, advokat, dan yang menangani perkara tersebut. Jadi benar-benar bersih ya dari unsur-unsur pertemanan, keluarga, dan lain sebagainya ya. Nah, juga tadi kan hubungan pribadi dan keluargaan. Ini yang kedua, dalam konflik kepentingan itu ada hubungan pekerjaan. Maka hakim dilarang mengadili sesuatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut
advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim. Jadi latar belakangnya si hakim ini untuk mengadili dan juga untuk si yang dituntut siapa, yang mau divonis siapa, itu benar-benar diperhatikan ya. Nah, tidak sembarangan langsung kemudian, nah, kalau di track recordnya dilihat dulu, teman baik atau enggak, keluarga atau enggak, nah, dan lain sebagainya, keluarga jauh, atau istilahnya dulu ayahnya pernah berteman dengan siapa, dengan orang tersebut dan lain sebagainya. Nah, itu juga diselidiki. Kemudian juga ada dalam konflik kepentingan ada hubungan finansial, seperti hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan pada para anggota keluarganya. Nah, jadi masih banyak lagi tentang berintegritas tinggi ini, apalagi yang berkaitan dengan konflik kepentingan si hakim tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bertanggung jawab. Jadi seorang hakim itu harus bertanggung jawab. Apa yang dimaksud bertanggung jawab? Yaitu kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Nah, dalam penerapannya istilahnya hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Misalnya untuk nakut-nakutin orang ya, agar mendapatkan istilahnya agar mudah bertransaksi dan lain sebagainya. Tidak usah bawa-bawa nama hakimnya lah ya, tidak usah bawa-bawa nama hakim yang disandangnya tersebut. Nah, juga hakim dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia. Nah, istilahnya yang didapat dalam kedudukannya sebagai hakim juga nggak boleh. Nah, selanjutnya adalah 7. Menjunjung tinggi harga diri. Hakim itu harus menjunjung tinggi harga dirinya, yaitu pada diri manusia, bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Jadi harus hakim ini harus berusaha sebaik mungkin untuk menjunjung tinggi harga dirinya. Dalam penerapannya, yaitu ada yang bersifat umum, ada yang aktivitas bisnis, ada yang aktivitas lain. Nah, ada juga aktivitas dalam masa pensiun. Jadi, dalam penerapan secara umum, hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kemudian dalam aktivitas bisnis juga dilarang hakim itu terlibat dalam aktivitas bisnis yang atau transaksi keuangan atau usaha yang berpotensi memanfaatkan posisinya sebagai hakim. Misalnya buat backing-backingan karena posisinya sebagai hakim. Nah, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya adalah berdisiplin tinggi, yaitu ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Jadi disiplin tinggi ini akan menolong terbentuknya pribadi hakim tersebut ya dalam melaksanakan tugas itu ya tertib, ikhlas dalam pengabdian, kemudian berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya dan lain sebagainya. Maka dalam penerapannya itu hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan secara umum seperti itu dalam berdisiplin tinggi ini. Nah, karena ya hakim itu istilahnya wewenangnya itu ya besar gitu ya. Nah, apalagi dalam lingkup peradilan itu besar ya, kewenangannya besar. Kemudian selanjutnya adalah
Berperilaku rendah hati, yaitu kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Nah, jadi istilahnya si hakim ini dengan rendah hati, dia akan terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, juga dia itu jangan angkuh ya, agar apa? Ya, dia sederhana, tapi sederhana penuh rasa syukur, ikhlas dalam mengemban tugas. Nah, dalam penerapannya juga, berperilaku rendah hati ini, pengabdian hakim harus ada pengabdian, ada juga yang pertama pengabdian, yang kedua adalah popularitas. Hakim harus melaksanakan, dalam pengabdian hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, bukan hanya sebatas mencari mata pencaharian saja. Kemudian yang kedua, popularitas. Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari siapapun juga. Tentang hakim gitu kan. Nah, istilahnya santai saja lah. Sama orang bergaul ya biasa saja. Ya, jangan terlalu akrab, gitu loh, baru kenal terus ngakrab. Ya baik seperti itu, tapi jangan kebablasan gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah bersikap profesional, yaitu sikap moral dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Yang maka sikap profesional ini akan mendorong si hakim tersebut untuk menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan yang efektif dan efisien. Maka dalam penerapannya, hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kualitas pribadi, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas secara baik. Hakim juga harus tekun melaksanakan tanggung jawab administrasi dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang termasuk dalam kode etik hakim. Kode etik profesi hakim. Memang kalau kita membaca dan memahami secara keseluruhan itu kayak sangat terikat sekali ya, dibatasi semuanya hakim itu. Karena dia harus independen gitu. Karena dia harus menunjukkan bahwa dia itu netral. Nah, dia tidak ada kepentingan apapun dalam mengadili, tidak dalam keadaan yang karena konflik kepentingan tadi, ya kan, atau karena hal lain. Nah, itu harus benar-benar dihindarkan. Nah, maka dalam profesi hakim ini, negara sangat memberikan apresiasi, yaitu berupa gaji yang besar, tunjangan yang banyak, dan hakim ini kan berpindah-pindah gitu. Dari sini pindah ke sini, agar apa? Nanti kalau di situ banyak temennya, kemudian banyak kenalannya gitu kan ya, akhirnya kan malah itu nanti ada konflik kepentingan tadi. Oh, dia teman saya, oh dia pernah nolong saya, oh dia ini dia itu. Nah, itulah dalam dinamika kode etik profesi dalam profesi hakim. Nah, baiklah, kita lanjutkan lagi tentang kode etik notaris. Apa itu notaris? Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang yang lain. Nah, jadi pejabat membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lain. Jadi ini khusus untuk notaris ya. Jadi notaris itu bukan PNS, kalau hakim tadi PNS dia, ASN. Tapi kalau yang namanya notaris ini dia bukan ASN, bukan PNS. Nah, jadi notaris ini mempunyai syarat-syarat khusus, kemudian dia nanti tes kelayakan, kemudian dia dinobatkan dan ditaruh di kabupaten-kabupaten mana, karena itu ada misalnya ada jatahnya sendiri gitu ya, ada kuotanya sendiri untuk setiap kabupaten. Nah,
Nah, selanjutnya, majelis pengawas adalah satu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Jadi, notaris ini akan diawasi, akan dipantau gerak-geriknya, akan dipantau cara kerjanya dan lain sebagainya itu oleh majelis pengawas. Ya, juga dibina juga ya. Jadi majelis pengawas ini memantau bagaimana kinerja dan keadaan-keadaan bagi notaris di setiap daerah. Akta notaris atau yang disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau INI pada Kongres Luar Biasa di Bandung 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu ini kode etik notaris ini ada tiga komponen. Nah, singkat ada 3 komponen karena dia tidak seketat hakim ya. Jadi yang pertama adalah kewajiban atau pasal 3. Kewajibannya itu apa? Nah, kewajiban seorang notaris itu apa? Yang pertama ya seperti memiliki moral, akhlak, kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab, kemudian mengikatkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tentang kewajiban-kewajiban notaris sudah ada ketentuannya tersendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah larangan. Larangan notaris itu apa saja? Nah, larangan notaris itu dalam pasal 4 itu dikatakan mempunyai lebih dari 1 kantor, baik cabang ataupun perwakilan, memasang pagan hama atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor, melakukan publikasi atau promosi diri, nggak boleh ternyata ya, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa dari notaris ABC ini, gitu ya, nggak boleh ternyata. Ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, sponsor dan lain sebagainya, baik sosial, keagamaan maupun olahraga, nggak boleh promo-promo gitu ya. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien, nggak boleh kerjasama gitu, nggak boleh, dan lain sebagainya. Tentang larangan-larangan dari notaris ini dapat dibaca dalam kode etik notaris. Kemudian selanjutnya ada pengecualian. Nah, pengecualian dari kode etik itu dalam pasal 5 itu apa? Nah, pengecualiannya adalah memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, atau media lainnya yang tidak mencantumkan notaris, tapi hanya nama saja. B. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax, atau telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom atau instansi-instansi lain atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Memasang satu atau tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm. Dasar putih, huruf warna hitam tanpa mencantumkan nama notaris. Nah, jadi sudah mengarahkan kantor saja itu tidak boleh sembarangan ya si notaris ini. Nah, jadi cukup mencantumkan ukurannya sekian, tulisannya bagaimana. Nah, ini yang ditoleransi oleh Dewan Pengawas tadi, majelis pengawas notaris tersebut. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kesempatan yang ringkas ini, materi yang ringkas ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan bagi kalian. Dan semoga kalian ketika nanti menjabat atau mendapatkan profesi baik notaris ataupun hakim ataupun yang lain yang bersifat dalam bidang hukum, kalian dapat menjadi seorang yang berintegritas dan profesional.
Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.